Yang kedua, bagi yang sekarang lagi di bawah, maka mental yang harus dibangun, tenang aja. Kamu akan dapat kedudukan bukan karena sumber daya yang kamu punya. Tapi kalau Allah udah ngasih kedudukan, fil ard jadi. Sebab itu kalau dikasih harus diikutin. Makanya coba lihat ayat 85. Ini insight ini. Kalau kita kemudian jadi pemimpin kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita itu harus punya prioritas untuk kasih sayang. Jadi benar memang ada reward, ya, ada reward. Benar memang ada punishment. Tapi yang kita pelajari dalam pendekatan manajemen, punishment, menghukum itu adalah pilihan yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang membuat kita makin baik dalam kehidupan, makin kita cinta sama akhirat, makin dekat kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita minta rizqan tayyiban, ya, rizki pertama rizki badan. Kita minta rizki yang baik atas rizki badan kita, makanan, ya, rizki materi. Tapi kita juga jangan lupa minta rizki fikriyah kita nih, fikriyah. Apa rizki fikriyah kita ini? Rizki fikiran. Fikiran yang apa? Fikiran yang bawa taat kepada Allah. Fikiran yang membuat kita berfikir untuk kemudian kita takut kepada Allah. Itu namanya rizki fikiran. Dan yang paling besar adalah rizki batin. Apa itu rizki batin? Rizki kita takut sama Allah. Rizki ringan melakukan ibadah, layin hayin, ya. Rizki menikmati ibadah, rizki punya kemudian ketakutan kepada Allah, rizki menyadari kekurangan diri, itu rizki batin. Rizqan thayyiban, kita minta 3 rizki itu sama Allah. Dan yang ketiga adalah amalan mutaqabbala. Semoga dimanapun kita berada, kawan-kawan yang ngaji di Madrasah Zuminar ini, ya, dimanapun berada, dicatat Allah sebagai amal bermajelis ilmu. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sudah sharing teman-teman sekalian, kita pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang tadabur, ya. Tadabur dari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Nah, makrifah pada surah Al-Kahfi adalah surah ke-18, ya. Surah ke-18 di surah Al-Kahfi ini kita akan mulai dari ayat, ya. Dari ayat, Masya Allah, tabarakallah, dari ayat 83 kalau tidak salah saya dengar, ya, 83. Jadi teman-teman silakan nanti untuk dibuka Qur'annya, terjemahnya, karena kita nanti akan ngaji bareng-bareng, ya. Saya ingin masuk pada topiknya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita bicara tentang Quranic insight, ya, Quranic insight. Apa sih insight itu? Insight itu sebetulnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu hikmah, ya, insight itu. Jadi kita lagi ngobrol sama orang, kita dapat insight, ya, dapat pemahaman, itu namanya insight. Maka kenapa saya dan Mas Rohmat ini Pondok Al-Fat berkolaborasi bikin Quranic insight? Kenapa kita harus bikin Quranic insight? Karena sebaik-baik insight dari Al-Quran, sebaik-baik hidayah itu dari Al-Quran. Jadi kalau kita mau cari inspirasi, mau cari insight, itu harusnya kita belajar kepada kitab yang memang diturunkan untuk kita, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka kalau kita mau jadi muttaqin, insight-nya dari Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an ini ilmu yang sangat luas. Dokter bisa ambil hikmah ayat dari Al-Qur'an, yang belajar militer bisa ambil hikmah dari Al-Qur'an, yang belajar ilmu pemerintahan bisa ambil hikmah dari Al-Qur'an. Maka
kita mengambil konsep for entrepreneur. For entrepreneur, ya. Apa maksud for entrepreneur di sini? Supaya kemudian kita ngajinya fokus. Maka for entrepreneur ini jangan khawatir, Ustadz saya kerja di instansi bukan pengusaha, nggak apa-apa. Kita ambil makna manajemennya, kita ambil ibrah manajemennya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentunya an dzil qarnain, ya, an dzil qarnain. Siapa itu Dzulqarnain? Tentang Dzulqarnain. Qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra. Akan aku bacakan kepadamu kisahnya. Saya ingin fahamkan dulu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini ayat turun di surah ini di Madinah. Di Madinah itu ada satu segmen yang suka nguji-nguji Nabi. Jadi dia ini golongan ahli kitab yang suka ngetes Nabi. Ini Muhammad tahu nggak? Muhammad tahu nggak? Siapa itu? Yahudi. Ya, siapa itu? Yahudi. Jadi Yahudi Madinah itu kerjaannya ngetes Nabi. Nah, hebatnya Allah Azza wa Jalla ini teman-teman sekalian, ada kisah tentang Dzulqarnain di Taurat dan Injil tapi nggak detail. Maka dari itu Yahudi ini ngetes, kalau ini Muhammad tahu tentang kisah Dzulqarnain berarti dia benar-benar Nabi. Itu kisahnya tersembunyi di Taurat dan Injil. Dan Nabi Muhammad SAW nggak bisa mengakses kisah itu. Makanya ditanya, wahai Muhammad tahu nggak tentang Dzulqarnain? Kata Allah, qul, kata Allah, sa'atslu 'alaikum minhu dzikra. Maka Allah kemudian menjelaskan bahwa ya katakan, ya, aku akan jelaskan sa'atslu 'alaikum minhu dzikra. Akan aku bacakan kisahnya kepadamu. Wah, ini keren ini ya. Ditalakkan, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ayat 84. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya, jadi sesungguhnya inna makanna, kami telah menempatkan lahu kepadamu fil ardi, di bumi ini, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberinya, bahasanya di sini telah memberinya jalan kepadanya untuk mencapai sesuatu. Ini saya bongkar dulu ya penjelasannya. Jadi tadi di ayat kita mulai 83 ini tentang Yahudi ngetes. Yahudi nanya. Jadi yang nanya mereka bertanya, wa yas'alunaka 'an dzulqarnain, itu Yahudi. Yahudi nanya, ini Yahudi ngetes. Maka Nabi Muhammad SAW langsung dituntun Allah untuk menjawab. Ayat 84 ini berbicara tentang bagaimana posisi dari Dzulqarnain. Ada riwayat yang menyebutkan Dzulqarnain bagian dari seorang nabi, karena kita tahu yang wajib kita tahu nabi itu ada 25. Dzulqarnain itu termasuk, ada lebih dari ribuan nabi dan Dzulqarnain termasuk nabi. Ada yang kemudian menyebutkan Dzulqarnain itu hanya sekedar raja, ya, raja yang kemudian diberikan Allah kekuasaan. Maka ayat 84-nya kita coba baca. Ayat 84-nya itu Masya Allah Tabarakallah itu berbunyi ya. Mohon maaf. Inna makanna lahu. Sesungguhnya kami telah menempatkan kepadanya. Ayo kita ambil insight-nya. Teman-teman, posisi itu dikasih Allah. Saya ulangi sekali lagi. Posisi itu dikasih Allah. Coba lihat itu. Sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya fil ard, di muka bumi. Inna makanna lahu fil ard. Jadi apa yang kita bisa pelajari teman-teman sekalian? Kedudukan itu tidak bisa kita ikhtiarkan dengan kekuatan kita sendiri. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi pengusaha berhasil, omset bagus, akhirnya punya aset, punya kedudukan, punya pengaruh, diangkat di komunitas. Perhatikan, itu atas izin Allah. Inna makanna lahu fil ard. Jadi yang sekarang lagi jagoan, yang sekarang lagi hebat, ingat itu dikasih Allah. Itu ibrah bagi yang lagi di puncak. Hutang gak ada, jualan lancar, jagoan, inna makanna lahu fil ard. Yang kedua, bagi yang sekarang lagi di bawah, maka mental yang harus dibangun, tenang aja. Kamu akan dapat kedudukan bukan karena sumber daya yang kamu punya. Kita akan dikasih Allah kedudukan bukan karena usaha kita yang gimana-gimana. Atau bukan karena kelemahan kita gimana-gimana terus kita nggak dapat kedudukan. Tapi kalau Allah udah ngasih kedudukan, fil ard jadi. Nah gimana Allah itu ngasih karunia? Gimana Allah ngasih kedudukan? Ayatnya di sini ada. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Nih, sababa kata benda artinya jalan. Apa maksudnya? Ini sebetulnya serapan bahasa Indonesia. Sebab. Kenapa basah? Sebabnya karena hujan. Ya, hujan menyebabkan basah. Kenapa basah? Karena jalannya hujan, gitu maksudnya. Ini jadi basah karena hujan, gitu.
Kenapa kau panas? Sebabnya api. Api adalah jalan jadi bikin panas. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita belajar Al-Quran ini ya, ini memang rada sophisticated, ini tafsir ya. Teman-teman harus banyak fokus. Allah kalau mau ngasih kamu karunia kedudukan, Allah kasih sebab-sebabnya untuk mencapai itu. Saya ulangi sekali lagi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah kasih sebab. Ya. Yang jomblo pengen nikah. Ini enggak nyinggung aja sih. Yang jomblo pengen nikah. Tapi kemudian gimana supaya Allah jadikan dia nikah? Dia kasih sebab. Dia pertemukan sama orang tua yang punya akhwat. Udah ada, tapi nah ini dia. Sebab itu kalau dikasih harus diikutin. Makanya coba lihat ayat 85. Ini insight ini. Jadi ayat 84 itu intinya kalau mau dikasih posisi, Allah karuniakan sebab. Wa atainahu min kulli syai'in ababa, tapi kamu harus pakai ayat 85. Fa'atsbahum, gimana Salman? Fa'atsba'a sababa. Fa'atsba'a sababa itu apa? Maka dia menempuh suatu jalan. Itu terjemahannya. Kalau kita belajar Quranic Insight-nya, udah Allah kasih sebab, Zulkarnain menjalani sebab itu. Nah ini nih. Jadi sebabnya dijalanin, sebabnya dikasih, jalannya dibuka. Ente mesti fa'atsba'a sababa. Fa'atsba'a. Calon mertuanya ada, ente kagak lamar-lamar. Itu bukan fa'atsba'a sababa. Bolak-balik aja pondok orang, sama kiai ditawarin mau nggak sama santriwati saya, tapi nggak di follow up betul-betul. Itu nggak fa'atsba'a sababa. Ini nyindir Ajis ya, yang nemenin saya. Ya, mama saya pinter masak, kata mama, ayo Ndi kita jualan. Pertama jual nasi kuning, kita bingung nih, aduh nasi kuning nggak bisa dikirim ke luar daerah, gimana? Ini sekalian promosi ya, promosi. Saya juga punya jualan, boleh dong ya kan? Sama-sama entrepreneur nih kita nih, masa ente aja yang jualan ya. Tiba-tiba waktu nasi kuning susah kita jualan keluar kota, ada tuh kering tempe, banyak yang suka. Wih enak nih kering tempe, Allah kasih jalan. Perhatikan ini. Awalnya jual nasi kuning, toppingnya kering tempe sama kentang. Allah kasih jalan. Saya sama Ajis makan. Enak nih Jis, kita makan sama kering tempenya doang. Kenapa kita nggak jual? Kata ibu saya, kata mama saya, enak nih kalau dikasih ikan asin. Bikin kering asin. Fa'atsba'a sababa. Allah bukakan idenya, Allah bukakan ikan asinnya. Fa'atsba'a sababa. Kita jual toples 100.000. Lumayan, nggak besar sih ya. 20 toples, 30 toples ya. 2 hari, 3 hari. Lumayan buat bensin Innova, dakwah segala macem. Apa yang kita harus pelajari di sini teman-teman sekalian, insight-nya? Kadang-kadang jalannya udah dikasih, ente nggak fa'atsba'a sababa. Fa'atsba'a sababa, Jis, gitu Jis. Sebabnya udah Allah kasih, Masya Allah. Ini asisten saya udah digadang-gadang nih anak perempuan jamaah subuh. Ya ada bapak-bapak jamaah subuh, Masya Allah punya anak perempuan, Aziz gimana, Masya Allah. Tinggal golin doang aja. Tapi kagak dilamar-lamar, dah susah. Fa'atsba'a sababa. Ya, maka dari itu sebagai entrepreneur, kalau misalnya ini ada komunitas kayaknya bagus yang ngaji, jalan. Ada kemudian YouTube belajar, jalanin. Itu sebab-sebab yang Allah kasih. Karena Allah kalau mau ngasih kedudukan, Allah kasih sebabnya. Masya Allah, ngajarin ini aja udah 10 menit ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu indahnya Quran ya. 85 fa'atsba'a sababa. 86 hatta idza balagha maghriba syams ya. Sampai kemudian sehingga dia kemudian sampai ya, balago itu nyampe, makanya balik kan, usia balik itu usia nyampe. Maghrib itu sebetulnya bukan barat, maghrib itu tempat tenggelam. Makanya kan azan maghrib, masyarik wal maghrib. Maghrib itu tempat tenggelam, makanya barat disebutnya ya. Hatta idza balagha maghriba syams, sampai kemudian sampai di titik terbenamnya matahari. Wajadaha takrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qaumah ya. Dan dia melihat terbenamnya laut yang berlumpur hitam, di sana ditemukan suatu kaum yang tidak beragama ya. Di sana menemukan suatu kaum yang dia mendapatinya tidak beragama. Dapat kaum yang di sana ada lumpur hitam tenggelam. Apa maksudnya? Tenggelam matahari dan di sana lumpur hitam tuh gini teman-teman. Kalau kita ngelihat ufuk dan matahari tenggelam itu berarti titik paling barat. Maka ulama tafsir sepakat Zulkarnain itu dengan bala tentaranya menuju ke titik barat paling jauh. Nah dalam periwayatan yang lain tuh Zulkarnain ini mirip kayak Nabi Sulaiman tapi nggak sebanyak sumber dayanya dengan Nabi Sulaiman. Jadi
Zulkarnain itu bisa ke barat, ke timur dengan kendaraan cepat. Ada yang menyebutnya angin, ada yang menyebutnya kendaraan cepat, ada yang menyebutnya memang ditempuh oleh Zulkarnain banyak. Cuma yang kita imani Zulkarnain ke titik barat paling ujung, ketemu kaum yang gak beragama. Qulna ya Zulkarnain, ya, kemudian Qulna ya Zulkarnain, kami berkata kepada Zulkarnain, ya, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna, ya. Engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Jadi Allah Azza wa Jalla kasih SIM. Diazab boleh karena dia enggak beragama, diajak kebaikan boleh. Apa kata Zulkarnain? Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibu 'adzaban nukra. Dia Nabi Zulkarnain berkata, barang saya berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang keras. Wa amma man amana wa amila amalan salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan kami akan sampaikan kepadanya perintah-perintah yang mudah. Amrina yusra. Apa insight-nya di titik pengusaha? Saya bacakan dulu tafsirnya. Jadi gini teman-teman sekalian, ini Zulkarnain kan, ini Zulkarnain begitu datang ke kaumnya, Allah kasih, ini mau diazab karena mereka punya agama, kamu boleh azab, kamu boleh ngajak mereka beriman. Maka Zulkarnain bilang kalau mereka zolim, ya, artinya apa itu zolim? Sudah diajak kepada kebaikan gak mau, maka azab bagi mereka. Jadi kalau mereka zolim, ya mereka konsekuensi sendiri. Tapi barang siapa mereka kemudian beramal soleh beriman, maka baginya dapat pahala, dapat balasan, dan kami akan kasih ayat-ayat perintah Allah yang mudah. Apa yang kita bisa pelajari dalam tafsir ini ya? Saya waktu ngaji surah ini panjang di kajiannya Ustadz Budi Asyari itu, kalau kita kemudian jadi pemimpin kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita itu harus punya prioritas untuk kasih sayang. Jadi benar memang ada reward, ya, ada reward, benar memang ada punishment. Tapi yang kita pelajari dalam pendekatan manajemen, punishment, menghukum itu adalah pilihan yang terakhir. Jadi pilihannya itu mendorong orang untuk kemudian berbuat baik. Ya, kamu bisa lah melakukan ini, saya meyakini kamu bisa beramal soleh. Jadi yang harus dibangun dalam persepsi manajemen di dalam Islam itu adalah sangka baik teman-teman sekalian. Setiap manusia punya potensi kebaikan. Setiap karyawanmu tuh bisa dibentuk. Setiap karyawanmu tuh punya fitrah. Ini sekarang saya lagi banyak ngomong sama Aziz ini, diskusinya sama itu, setiap manusia yang kita kelola adalah sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, sama-sama umat Nabi. Jadi sangkamu harus baik sama orang. Dan ingat di situ Zulkarnain sebagai raja yang kemudian dia dapati kaumnya nggak beragama, itu nggak tiba-tiba dikasih yang sulit. Coba kemudian di sini, coba antum baca. Coba antum baca di sini. Wasanaqulu, dan kami akan katakan, wasanaqulu lahu kepadanya min amrina yusra, dari perintah-perintah kami yang mudah. Ini Raja Zulkarnain baru ketemu kaum nih, ya, baru ketemu, maka adabnya sama orang baru kasih yang mudah-mudah. Ini insight. Sama saya juga jualan sama Aziz kayak gitu, ya. Kita jualan kering teri, ada orang baru masuk, kita nggak langsung tegang. Pokoknya begini-begini, kita biarin dulu dia. Dia bisanya nyuci piring dulu. Gimana, packing toples bisa nggak? Saya belum bisa, Bi. Ya udah, jangan kita suruh packing toples daripada ntar toplesnya bocor, ya nggak. Jangan suruh kita isolasi toples, entar dulu. Dia bisanya cuma motong-motong tempe. Dia bisanya pilihin kacang. Ini mental yang harus dibangun oleh pemimpin. Sedetail ini loh Quran. Coba, luar biasa kan? Jadi kalau ada artikel yang ngomong panjang-panjang, perintahkan orang atau misalnya arahkan orang kepada hal-hal yang mudah yang dia lakukan terlebih dahulu, itu Quran. 14 abad yang lalu ayat ini udah ngomong kalau ketemu orang baru kasih yang mudah-mudah. Dapat ya insight-nya ya? Ya, jadi ini kan sama kayak pengusaha, kamu bisa mecat, ya kan? Kamu bisa kasih kebaikan, kamu bisa keras sama dia, kamu bisa lembut, maka pilihlah yang marhamah, pilihlah yang nyaman, ya, yang nyaman bagi hati dia, ya, dan kasih dia pilihan-pilihan kebaikan. Oke, 89. Tsumma atsba'a sababa. Jadi di atasnya fa'atsba'a sababa, maka diikutin. Tsumma atsba'a sababa, kemudian diikutin lagi tuh sebab-sebab yang lain. Apa yang kita bisa pelajari di sini?
Allah ngasih sebab nggak cuma satu, semuanya dijabanin. Ya. Saya begitu kesini sama Kiai Rohmat, begitu kering asin habis, kata Kiai Rohmat, jual yang lain kek, biar ada pilihan. Wah langsung, kata Kiai ini suruh jual yang lain. Besok kita langsung riset, jadi ikan teri. Wah gitu. Gak cuma kering asin, tapi ikan teri. Summa atba'a sababa. Sebab ikan asin kalapan udah dijalanin, ikan terinya kita jalanin. Hatta idza balagha matli asyams, sampai kemudian nyampe ke titik matahari terbit. Nah, tadi matahari tenggelam di mana? Barat. Matahari terbit di mana? Berarti di timur. Wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga sampai ke tempat terbit matahari, di sana ketemu kaum yang tidak ada pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Tafsirnya nggak pakai baju. Berarti apa? Ini adalah daerah primitif yang nggak kenal sandang. Kalau Zulkarnain lengkap pakai baju. Saya pelan-pelan dulu. Perhatikan ini. Tadi Maghribas Syams. Ya, Maghribas Syams. Maghribas Syams itu Zulkarnain pergi ke titik matahari terbenam. Sekarang Matli Asyams, titik matahari terbit. Apa artinya? Timur dan barat, barat dan timur, Zulkarnain datangin semua. Ini mental, mental. Banyak kita nih pengusaha, oh ini suplainya di sana, jauh ya suplainya ya. Kita cari-cari aja di Bandung. Saya tuh nyari kemarin ikan kalapan, suplainya Tuban. Allah karim, telepon teman di Tuban. Udah mau datangin kata dia, wah ini di Panciran katanya. Wah ini pabriknya begini. Nah itu kejar. Timur, barat. Mau ikan asin ini ternyata di Australia, kita ke Australia lah. Ayo kita ke Australia ini, cari ikan asin ini berapa. Nah, jadi pengusaha itu makanya harus kuat jalan, kuat silaturahim. Ya. Ini ada teman-teman di Gorontalo, ada teman-teman di Bukit Tinggi, ada pelatihan di Bandung, jalan ya. Kayak misalnya saya nih berkali-kali, ayo datang ke Panjilekan Bandung. Kamar tamu udah jadi nggak sih Mas? Belum. Kamar tamu bentar lagi jadi. Kesini bisa gratis, tinggal di kamar tamu Alfat. Jalan ke sini. Kalau ikhwan aja tidur di masjid kayaknya boleh sama Kiai Rohmat. Boleh tidur di masjid boleh ya. Dari luar kota. Ayo jalan kalau ke Bandung ke sini. Itu sebabnya dijalanin. Saya alhamdulillah bikin pengajian pengusaha muslim di Rabu pagi ya. Nanti saya posting juga ke grup komunikasinya. Ini baru kita launching tadi. Tadi pertemuan pra gitu. Baru mulai pertama pengajian pengusaha muslim offline. Ada pengusaha mesin tekstil udah ketemu sama pengusaha fashion. Udah ngobrol-ngobrol tentang bahan yang sulit dicari. Oh Masya Allah. Coba gak datang pengajian, gak ketemu solusinya. Tapi karena datang pengajian, dijalanin ketemu solusinya. Jadi kenapa antum pusing, antum kurang jalan dari maghrib ke masyriq wal maghrib. Ya. Tapi jangan juga diperhatikan ini, aku akan ke barat, wah jalan. Wah ini nanti jadi Sun Gukong nih ya, ke barat mencari kitab suci. Ya, jangan juga gitu. Ya. Jadi maksudnya apa yang kita dikasih Allah sebab-sebab, nah kita jalanin. Ya. Yang tadi di Bukit Tinggi jalan-jalan ke Padang, sekali-sekali jalan-jalan ke Lampung, sekali-sekali jalan-jalan ya ke daerah para ketua Sumatera Utara, Medan kan ketua semua di sana kan, abang udah ketua semua di Sumatera Utara. Jalan-jalan ke Aceh, jalan-jalan kita. Nah di situ kita bisa melihat kekayaan khasanah.